Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Khairiyah, NIM 20033064. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas algoritma dan pemrograman komputer saya. Untuk praktikum yang pertama yaitu praktikum mengenai deret, yaitu praktikum nomor 5 akan saya ini adalah bentuk praktikumnya, codingnya menggunakan while, dan di sini akan saya runkan. Nah, misalnya kita pilih banyak pendaftar, misalnya satu, masukkan nama, misalnya Bib, nama saya, masukkan warga negara, misalnya warga negara kita WNI, berarti kita masukkan satu. Kalau masukkan umur kita, sekarang misalnya saya berumur 20 tahun. Kalau 20 tahun, maka akan selanjutnya kita buat status kita no, tidak menikah. Maka satu saya adalah Bib, nama saya Bib, satu saya sebagai pemilih. Untuk melanjutkannya kita tekan klik L, atau kalau kita mematikan boleh kita klik selain L, misalnya kita klik H. Maka waktu itu program akan berhenti. Nah, untuk praktik dua dimensi yang nomor 6. Ini adalah bentuk coding yang telah saya buatkan. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya mari kita runkan. Kita masukkan misalnya kecepatan awalnya 50. Selanjutnya kita masukkan sudut elevasi satunya misalnya 30, sudut elevasi duanya kita masukkan 45, selanjutnya sudut elevasi tiganya kita masukkan 60, sudut elevasi empatnya kita masukkan 90. Untuk itu kita bisa melihat grafik dari dua dimensi ini. Bentar, nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk grafik yang pertama, ini bentuk grafik yang kedua, ini bentuk grafik yang ketiga, dan ini bentuk grafik yang keempat dengan memvariasikan sudut elevasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada grafik 3D atau tiga dimensi yang nomor satu. Ini adalah bentuk coding yang saya buatkan. Kita inputkan nilai dan mari kita runkan untuk melihat grafiknya. Misalnya nilai radiusnya 3, nilai tingginya 5. Maka akan terbentuk grafik seperti ini. Adalah bentuk grafik kerucut. Baik, untuk selanjutnya grafik tiga dimensi yang nomor 2, yaitu ini adalah bentuk codingnya. Mari kita runkan. Nah, ini kita tidak menginputkan nilai, cuma langsung kita runkan, itu puncak kerucut ke bawah. Ini adalah bentuk grafik 3D soal nomor 2, puncak kerucutnya ke bawah. Bentuk gambarnya. Nah, selanjutnya untuk grafik tiga dimensi yang nomor 3, yaitu kerucutnya ke kanan. Mari kita runkan, gambar kerucutnya itu ke kanan. Nah, untuk grafik tiga dimensi nomor 4, yaitu kerucut arahnya ke kiri. Mari kita runkan. Ya, seperti ini. Tadi ke kanan dan sekarang kerucut arah kepalanya ke kiri. Selanjutnya untuk grafik nomor 5 adalah grafik permukaan bola. Grafik permukaan bola, mari kita runkan. Kita inputkan dulu nilai A-nya. Misalnya nilai A-nya 5. Nilai B-nya 8. Seperti ini. Inilah bentuk gambar dari grafik dari permukaan bola. Nah, selanjutnya untuk grafik tiga dimensi yang nomor 6, ini kita runkan. Nanti kita inputkan jaraknya, misalnya kita ambil jarak 10, dengan usahanya kita ambil 20 misalnya. Nah, setelah itu akan ditampilkan datar posisi miring dengan jaraknya 10 dan usahanya 20. Oke, selanjutnya grafik tiga dimensi nomor 7. Untuk grafik tiga dimensi nomor 7 itu adalah permukaan elip. Di sini kita akan inputkan permukaan elip, kita inputkan nilai A-nya semua. Nilai B-nya misalnya 10. Maka kita bisa lihat bentuk grafiknya seperti ini. Ini adalah bentuk grafik dari permukaan elip dengan X-nya dari min 10 dengan jaraknya 0,1 sampai ke 10. Oke, selanjutnya untuk ini adalah pengaruh sudut elevasi, perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan lemparan. Ini bisa kita inputkan nanti, misalnya kecepatan awalnya 50. Selanjutnya banyak data, misalnya 1 saja. Sudut elevasi ke 1 yaitu 30. Maka
Nah, seperti inilah bentuk lintasan peluru yang akan ditampilkan, yang akan tampil nantinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu grafik simulasi nomor 1 yang B, yaitu pengaruh kecepatan awal terhadap jauhnya jangkauan. Mari kita runkan. Untuk sudut elevasinya kita pakai sudut elevasinya misalnya 30. Banyak data misalnya kita ambil 2. Kecepatan awal pertamanya yaitu misalnya 30. Kecepatan awal keduanya kita ambil 50. Setelah itu nanti akan tampil grafik seperti ini. Ini adalah bentuk grafik jika kita ngambil 2 data. Begitupun kalau kita ngambil 3 data, 4 data, nanti akan muncul grafik yang berbeda nanti dengan sendirinya. Nah, selanjutnya untuk praktikum kedua, ini praktikum simulasi kedua yaitu 2A, pengaruh sudut fasa terhadap superposisi gelombang. Nah, bisa kita runkan, misalnya kita ambil amplitudenya misalnya 10. Amplitude kedua 20. Frekuensinya kita pakai misalnya frekuensinya 50. Satu lagi frekuensinya 40. Banyak data yang kita ambil adalah 1. Ini bisa 2, 3. Dan sudut fasa pertama misalnya 30. Nah, maka nanti ini adalah bentuk superposisi gelombang. Ini adalah bentuk yang pertama, kedua, ketiga. Maka seperti inilah bentuknya nanti kalau kita gabungkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya praktikum simulasi kedua yang bagian B-nya, yaitu pengaruh frekuensi terhadap superposisi gelombang. Nah, di sini yang kita variasikan yaitu frekuensinya. Misalnya, mari kita runkan. Misalnya kita ambil amplitude pertamanya yaitu 10, amplitude keduanya 20, sudut fasanya misalnya kita ambil 30, banyak datanya misalnya kita ambil 2. Nah, misalnya frekuensi pertama yaitu kita misalkan saja 50, dan frekuensi kedua yaitu 100. Yang ini frekuensi pertamanya 20, untuk frekuensi keduanya 40. Oke, baik, mari kita lihat grafik yang ditampilkan. Ini merupakan grafik pertama, grafik kedua, dan grafik ketiga yang ditampilkan oleh pengaruh frekuensi terhadap superposisi. Oke, selanjutnya yang praktikum simulasi nomor 2 yang bagian C-nya, yaitu pengaruh amplitudo terhadap superposisi gelombang. Nah, mari kita runkan. Untuk frekuensi pertama, misalnya kita pakai 30. Frekuensi kedua kita pakai 50 Hz. Sudut fasanya kita pakai misalnya 30. Banyak datanya 1 saja, boleh 2, 3, dan segala macam. Amplitude pertamanya kita ambil aja 10. Amplitude kedua, amplitude 2 yang pertamanya kita ambil 20. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk grafiknya. Grafik pertama, kedua, dan ketiga yang dihasilkan. Ini merupakan penggabungan 2 gelombang pada grafik yang ketiga ini. Nah, selanjutnya praktikum simulasi nomor 3A. Selanjutnya mari kita runkan. Untuk praktikum simulasi 3A ini adalah pengaruh sudut fasa terhadap superposisi gelombang yang saling tegak lurus. Nah, mari kita runkan. Mari kita masukkan amplitude pertama misalnya 10, amplitude kedua 20, frekuensi pertama misalnya 40, frekuensi kedua misalnya 50. Banyak data yang kita ambil, boleh 1, 2, dan seterusnya. Misalkan saja kita ngambil 1. Sudut fasa pertama kita ambil 30. Sudut fasa kedua, seperti inilah bentuk grafik seperti superposisi yang tegak lurus. Seperti inilah grafik yang muncul nantinya. Oke, baik. Tadi karena kita ngambil data 1 ya, makanya sudah saya cuma 1. Nah, untuk selanjutnya simulasi ketiga 3B, yaitu pengaruh frekuensi terhadap superposisi gelombang. Nah, di sini yang kita variasikan adalah frekuensinya. Mari kita runkan. Kita masukkan amplitudenya 10, amplitude keduanya juga 10. Sudut fasanya misalnya kita masukkan 30 saja.
Banyak data yang kita ambil ialah ada satu data aja. Frekuensi gelombang 1 ke 1 misalkan 50, frekuensi gelombang 2 ke 1 misalkan 100. Nah, ini adalah bentuk grafik yang dihasilkan pada simulasi percobaan nomor 3B, yaitu pengaruh frekuensi terhadap superpolusi gelombang yang tegak lurus. Nah, selanjutnya kita masuk pada praktikum simulasi 3C, yaitu pengaruh amplitudo terhadap superposisi gelombang. Nah, mari kita runkan saja. Kita masukkan. Nah, sekarang pengaruh amplitudo berarti kita masukkan frekuensinya misalnya 40, frekuensi keduanya 60. Kita berikan aja sudah pasangnya 30. Banyak data yang kita ambil, kita misalkan aja 1, ini bisa 2, 3, dan berapa banyak data yang kita ambil nantinya. Amplitudo pertama kita ambil aja misalnya 10, amplitudo kedua 20. Nah, berikut bentuk grafik yang dihasilkan nantinya. Nah, oke, selanjutnya praktikum keempat. Praktikum keempat bagian A yaitu pengaruh faktor redaman terhadap amplitudo gelombang. Nah, pengaruh faktor redaman inilah adalah bentuk kodenya. Mari langsung kita runkan saja. Nah, misalnya kita masukkan, kita inputkan nilai amplitudonya 10. Konstanta pegasnya kita masukkan misalnya 100. Masanya kita masukkan 20 saja. Banyak datanya 1. Redaman ke 1 misalnya 10. Baik, beginilah bentuk grafik dari pengaruh faktor redaman terhadap amplitudo gelombang. Ini banyak datanya 1, maka terbentuklah grafik seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir, praktikum simulasi keempat, yang bagian B, yaitu pengaruh konstanta Pegas terhadap amplitudo gelombang. Nah, di sini langsung saja kita runkan. Misalnya kita ambil amplitudonya 10, redamannya misalnya 20 lah, masanya misalnya 10, banyak datanya kita ambil 1 saja. Konstanta Pegasnya kita ambil 100, dan mari kita lihat hasil grafiknya. Hasil grafiknya seperti ini. Semakin lama semakin lurus ya. Oke, baik. Mungkin itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.